pemahaman orang yang meyakini bahwa selepas mati itu kan ada surga neraka. Nah, kalau reinkarnasi memang betul ada, surga neraka kan nggak ada, Mbak. Iya. Nah, bisa dijelaskan itu. Kalau pandangan Mbak Lesti memahami surga neraka itu seperti apa? Menurut saya surga neraka ya kehidupan sekarang. Kalau kita jahat sama orang, karena karma kita sendiri, kita jadi hidupnya nggak enak, nggak tenang, ya itu sebetulnya nerakanya ya di situ. Neraka itu kan sebenarnya simbolik dari perasaan batin diri ya. Batin, rasa ini kan murni. Ketika kita ayam, tentrem, damai, itu ya surga itu di situ. Tapi ketika kita merasa gelisah karena sikap kita sendiri, karena suatu keadaan, problem, ya itu neraka sebetulnya di situ. Jadi surga neraka itu sebetulnya manusia sendiri yang menciptakan. Ada yang menciptakan dalam bentuk realita dari pola pikir, dalam bentuk tempat ya. Ada yang merealisasikan mereka tuh dalam hati mereka. Ya seperti kesadaran itu. Ketika orang ingin maksudnya moksa ya misalkan, dalam setiap kehidupan yang diberikan, cari karma yang dibawa apa, selesaikan biar selesai di kehidupan ini. Makanya kan kalau kita menyadari dalam kehidupan sekarang kan kita sering dipertemukan dengan orang yang gak asing ya, kayak aku kenal tapi di mana. Nah ya, itu karena sebetulnya semesta gitu. Benar, karena semesta itu sedang mengkoneksikan kita dengan ingatan lama kita, supaya apa? Kita ketemu sama orang itu pasti ada tujuan, ada karma yang harus diselesaikan. Mungkin bisa jadi dulu dia orang tua kita, mungkin jadi pasangan kita, mungkin teman kita. Nah apa sih yang sebetulnya dengan pertemuan ini dimaksudkan? Kan untuk memperbaiki, menyelesaikan karma. Misalkan dulu ceritanya begini, misalkan dulu ada sepasang suami istri. Si suami ini mau berangkat perang, janji sama istrinya, nanti kalau aku sudah selesai perang, aku pulang kita nikah gitu. Nah tapi nggak pulang-pulang, akhirnya kan mengalami fase masing-masing ya, reinkarnasi di kehidupan berikutnya. Nah namanya orang itu kalau janji harus hati-hati, karena tanggungannya nggak cuma di kehidupan sekarang. Nah bisa jadi ketika dia reinkarnasi, apa nih yang harus dia tepatin? Dulu kan udah janji, dia kan nyari gitu, tapi kan nggak semua orang inget ya. Nah tapi ketika dia berjanji sesuatu, itu sebetulnya menghambat kehidupan seseorang untuk mencari rezeki yang lebih baik. Karena dia menjanjikan dan harus diselesaikan. Makanya akhirnya kita bisa ketemu dengan orang-orang lama. Kok ngerasa nggak asing? Nah ketika mengalami seperti itu, pastikan kita wening dulu ya. Kok aku ditemuin ini kayak nggak asing, ini apa ya? Apa yang harus saya selesaikan? Nanya ke diri sendiri, ngobrol sama jiwanya. Nanti akan ditunjukkan, supaya satu demi satu karma yang dibawa ini selesai. Bisa jadi kita ketemu dengan orang lama dalam kehidupan kita itu bukan hanya untuk menyelesaikan karma, untuk bersinergi juga bisa. Karena kan ini transisi peradaban ya, supaya kita tuh lebih bersatu lah. Dulu mungkin satu circle, satu frekuensi, jadi lebih untuk menjadi booster lah gitu. Jadi kalau menurut saya ya luas spiritual itu luas. Jadi nggak cuma 7 kali. 7 kali itu di bumi mungkin, tapi di luar bumi kalau di total semua pasti lebih dari itu. Terus batas akhir reinkarnasi itu sampai kapan, Mbak? Sampai orang itu selesai dengan karmanya, selesai dengan misinya, dan mengalami kesadaran murni. Selepas itu kemana? Gimana? Selepas itu mengalami batas akhir reinkarnasi itu kemana itu? Iya pasti dia akan, kalau keyakinan saya mas, karena saya arahnya universal kosmik ya, dia akan kembali ke home, rumah, base home. Jadi saya meyakini bahwa kita ini ada beberapa yang starseed ya, anak bintang. Kalau orang tuh keren, bahasa kerennya sekarang tuh starseed ya. Nah banyak yang meyakini kok sebetulnya mereka itu ditaruh di bumi itu untuk tujuan tertentu, menaikkan kesadaran. Banyak yang mungkin dari Arcturian ya, karakter Arcturian ini kan teknologi ya, banyak yang dikirim ke bumi untuk mengajarkan teknologi-teknologi. Sekarang buktinya apa?
kadang kita sekolah juga sama, ya kan, materinya sama. Kenapa ada orang yang cara berpikir teknologinya sangat maju? Pernah nggak kepikir ke situ? Nah, ada orang yang bilang, dia ada lesnya, dia begini. Enggak, tapi kalau memang dia arahnya ke situ, passionnya ke situ, bakat DNA-nya dari galaksi di situ, ya dia akan sangat maju di bidang itu. Kayak misalkan dari Andromedan ini kan kesadarannya tinggi ya, 12 dimensi. Getaran frekuensi welas asihnya tuh besar. Jadi ketika dia datang di suatu tempat, dia aja kadang nggak nyadari satu ruangan tuh jadi adem. Itu kan bakat spiritual yang mungkin nggak terdefinisi ya, karena orangnya sendiri mungkin nggak tahu, tapi itu bawaan. Makanya sebetulnya orang-orang di bumi ini banyak banget yang starseed, hanya mereka kurang menguasai potensi diri mereka. Tahu aja mungkin malah enggak. Makanya adanya merapatkan barisan, sharing untuk mengenal diri sendiri itu bagusnya untuk akhirnya apa? Tahu potensi diri, tahu kita di bumi untuk apa. Bahkan bumi ini sebetulnya dikirimi starseed kan untuk apa ya? Membuat bumi ini lebih baik dengan kemajuan teknologi. Kemudian ada yang dari Sirian itu lebih ke arah budaya ya. Makanya kalau kan ada orang-orang spiritualis yang lebih ke budaya, lebih ke kosmik, kemudian mereka lebih ke ilmu perbintangan atau astrologi ya. Itu karena mereka ngebawa dari DNA galaksi masing-masing. Jadi kayak pertukaran pelajar gitu loh Mas, dari galaksi ke bumi. Nah kadang-kadang hal seperti ini kan masih sangat ini ya, tertutup ya, karena pemahaman manusia ini kan kehidupan hanya ada di bumi. Tapi sebetulnya yang saya yakini bahwa ketika orang itu sudah selesai dengan tugasnya, dia memiliki kesadaran yang murni, karmanya sudah selesai, dia akan kembali ke base home, di mana jiwa dia pertama itu berasal. Jadi kan memang semua lahir di bumi, tapi tidak berasal jiwa yang murninya mereka itu tidak selalu berasal dari bumi. Apakah semua orang akan mengalami reinkarnasi? Kebanyakan iya, karena setiap kehidupan kita itu kompleks. Kita pasti ketemu dengan masalah. Contohnya paling gampang ya Mas, ketika era perang, itu kan matinya cepet banget, ya kan? Itu langsung auto kan, otomatis apa ya? Tetap akan mengulang kehidupan kan? Misalkan apa ya? Setiap kehidupan itu ketika mereka masih membawa sesuatu yang harus diselesaikan, itu pasti mengalami reinkarnasi. Jadi reinkarnasi itu untuk istilahnya kayak manusia itu dikasih kesempatan sama semesta untuk memperbaiki. Itu kan kadang ada manusia ya Mas yang dikirim dari istilahnya galaksi lain lah untuk ke bumi untuk membawa misi, misalkan memajukan teknologi, misalkan memajukan pertanian, misalkan mengajarkan ilmu perbintangan. Nah itu kan masing-masing punya potensi masing-masing. Nah ketika dia terhanyut dalam kehidupan 3 dimensi, mereka lupa diri. Jadi manusia yang benar-benar pure, manusia yang mereka nggak menyadari potensi diri, hanyut. Akhirnya jadi berbuat kesalahan, ya kan? Jadi melegalkan hal sesuatu yang salah dalam kehidupan mereka. Akhirnya kalau orang sekarang menyebut ada dosa. Nah, untuk bisa kembali kan, istilahnya datang bersih, pulang harus bersih dong. Jadi diremedi lagi. Jadi siklusnya menurut saya pribadi seperti itu Mas. Mungkin yang lain ada pemahaman lain, tapi bukan kebenaran mutlak yang saya bicarakan, tapi saya meyakini itu. Setiap orang pasti peluang besarnya reinkarnasi selama dia masih ada yang harus diselesaikan. Terus kalau memang ada reinkarnasi, ada pemahaman orang yang meyakini bahwa selepas mati itu kan ada surga neraka. Nah, kalau reinkarnasi memang betul ada, surga neraka kan nggak ada Mbak. Iya. Nah, bisa dijelaskan itu? Kalau pandangan Mbak Lesti memahami surga neraka itu seperti apa? Menurut saya surga neraka ya kehidupan sekarang. Kalau kita jahat sama orang, karena karma kita sendiri, kita jadi hidupnya nggak enak, nggak tenang, ya itu sebetulnya nerakanya ya di situ. Neraka itu kan sebenarnya simbolik dari perasaan batin diri ya. Batin, rasa ini kan murni. Ketika kita ayam, tentram, damai, itu ya surga itu di situ. Tapi ketika kita merasa gelisah karena sikap kita sendiri, karena suatu keadaan, problem, ya itu neraka sebetulnya di situ. Jadi surga neraka itu sebetulnya manusia sendiri yang menciptakan. Ada yang menciptakan dalam bentuk realita dari pola pikir, dalam bentuk tempat ya. Ada yang merealisasikan mereka tuh dalam hati mereka. Ya seperti kesadaran itu. Ketika neraka itu rasa tidak nyaman, rasa tidak diinginkan. Makanya orang itu kan kadang refleks ya.
wis uripku abot kayak urip ning neraka. Loh, kadang orang ngomong itu sebetulnya gambaran dari dirinya sendiri loh, Mas. Karena ada dorongan. Itu sebetulnya hal-hal kalau orang nyelomong itu malah realita. Itu kesadarannya dia yang di dalam itu sebetulnya sedang ngomong. Ya neraka ya seperti itu. Ada yang bilang, wah kalau cowok ya biasanya ngeliat cewek cantik, wah surga ini. Ya sebetulnya gitu, rasa Masuk surga. rasa bahagia, rasa kagum, takjubnya itu. Jadi spiritual itu ada tempatnya tuh dirasa, Mas. Surga. Rasa, kesadaran, nggak jauh-jauh dari situ. Kalau orang sekarang tuh nyebutnya mindfulness ya. Kalau orang umum sih lebih ke kesadaran dan rasa. Berarti surga neraka itu tidak menunggu setelah mati, Pak ya? Wah kelamaan, Mas. Kelamaan. Iya kelamaan. Yang lebih realistis saya tuh orangnya, kenapa kita yang lebih milenial ini kan nalarnya harusnya lebih pinter ya, maksudnya lebih cepat karena anak SD aja sekarang sudah bisa mengoperasikan handphone, laptop, lebih pinter daripada orang-orang tua. Kenapa nalarnya malah nggak jalan? Ya harus lebih realistis. Neraka surga tuh nggak harus menunggu sampai meninggal. Rasakan kehidupan kamu sekarang itu seperti apa. Kalau kamu bahagia berarti itu karma baik yang kamu tanam, berarti itu surga buat kamu. Kalau kamu kehidupannya nggak beres atau berantakan karena ulah kamu sendiri atau karena memang suatu keadaan yang lagi memang harus kamu di situ, ya itu adalah neraka. Ya, jadi lebih kerasa, Mas. Ini terkait dengan meditasi, Pak. Apa bisa meditasi itu diarahkan misalnya bertujuan agar murah sandang pangan, murah rezeki? Apakah bisa diarahkan seperti itu? Bisa, tetapi konteksnya harus jelas ya, Mas. Maksudnya murah sandang pangan itu kan harapan ya. Berarti itu masuknya ke afirmasi. Kalau secara universal orang itu meditasi itu untuk kosong kan, untuk merilis energi-energi negatif, emosional atau apa. Nah, ketika orang itu pengen sandang pangan yang baik, pekerjaan yang tepat, pasangan yang cocok, itu afirmasi, Mas. Jadi cara orang ketika sudah universal berdoa itu berbeda. Kadang kalau kita berdoa kan ada kata semoga ya. Oh ya, semoga nanti aku dapat ini, semoga. Kalau dalam bahasa yang saya pahami, ketika saya berdoa saya sudah tidak lagi meminta ya, tapi meyakini bahwa manusia itu punya kekuatan pikiran atau manifestasi. Jadi bisa diganti ketika kita berdoa atau berharap, saya adalah orang yang saya pribadi yang berkecukupan, saya pribadi yang baik, saya pribadi yang berkembang. Jadi apa yang kita ingin terjadi dalam hidup kita tuh diucapkan, afirmasi, bukan semoga lagi. Karena manusia itu sebetulnya apa ya, medan energinya besar, dan ketika kita tidak memanfaatkan itu rugi. Khas ya, ucapan kita itu energi, mengandung energi. Bahkan sampai ada penelitian yang dia itu ada beras ditaruh di dua tempat, berasnya itu sama. Yang satu ini setiap hari, setiap pagi diberikan kata-kata yang positif. Oh, kamu beras yang putih, kamu beras yang cantik, pokoknya yang positif. Yang satunya itu diberikan kata-kata yang negatif. Setelah diberikan afirmasi, ditutup. Gitu terus setiap pagi selama 1 minggu. Nanti akan terlihat hasilnya, Mas. Bahkan energi ucapan kita ini besar dan akan berdampak ke sesuatu, apalagi seseorang. Nah, kalau kita aja seperti tadi saya bahas, ketika kita bisa nyumpahin orang dan kejadian kita bangga, kenapa kita nggak nyumpahin diri kita aja yang baik-baik dan berharap itu terjadi? Kadang kan orang ada yang ngomong, kemarin aku tuh nyumpahin dia begini dan kejadian loh, dia kecelakaan, haha biarin, habisnya dia nyakitin aku. Bangga loh dia ngomong terjadi beneran, dia bangga. Kenapa itu terrealisasi dan menyakiti orang dia bangga? Kenapa nggak digunakan untuk hal yang positif? Dengan mengarahkan energi itu ke diri kita. Aku pribadi yang berkelimpahan, aku berkecukupan, aku berkembang, aku cantik, aku berharga. Itu terus, Mas, sering lakukan kalau memang ingin manifestasi ya jatuhnya. Karena dengan kita berucap yang baik ke diri kita itu ada medan energi yang akan menguatkan diri kita, nge-shield diri kita, ngebentengin diri kita. Tentunya dengan energi-energi tertentu. Misalkan kita lebih ke karir, finansial, itu kan menyangkut kepercayaan diri ya. Otomatis nanti cakra solar plexus yang bekerja, yang di area perut. Nanti kalau kita itu butuh untuk atraktif ya, biar kayak kita mau meeting sama klien, biar lawan jenis itu lebih tertarik sama kita, biar
kita itu lebih mudah diterima, berarti kita tinggal booster yang di cakra sakral atau cakra seksnya. Jadi tubuh kita ini sudah lengkap sebetulnya, Mas. Bukan kita meminta lagi sebetulnya. Makanya kalau saya mau flashback ya, ketika saya pada satu belief system dulu, ada satu ayat yang bilang kita sudah menerima, jadi kita nggak perlu meminta. Tuhan itu sudah memberikan apa yang kamu butuhkan, cuman kamu mau mengaktifkan itu apa enggak. Nah, yang diberikan ke kita ini cakra-cakra sebetulnya. Ada 7 cakra dalam tubuh manusia, dari mulai cakra dasar, kemudian cakra sakral atau cakra seks, kemudian cakra solar plexus, kemudian cakra jantung, kemudian cakra tenggorokan, cakra atsena, dan cakra mahkota. Itu mewakili seluruh kebutuhan manusia sebetulnya, Mas. Kalau kita pengen daya juang kita tinggi, kita lebih survive, kita butuh untuk bisa mengambil sikap yang tegas, boosternya di cakra dasar. Meditasi, kita manifestasikan warna merah sebagai simbol dari warna cakra dasar. Kalau kita pengen lebih atraktif, lebih bisa diterima orang lain, lebih menarik, ya kan? Misalkan kita lagi pengen cari jodoh nih, kita kan ngaktifin sinyal kan, Mas. Jodoh tuh nggak datang gitu aja kan, walaupun memang ada destiny ya. Tapi setidaknya manusia itu kan kalau dia memberikan energi pergerakan, energi itu akan makin berputar. Jadi kenapa manusia yang sudah berdoa kok rezekinya gitu-gitu aja gitu? Ya karena mungkin berdoa dia tidak menggunakan vibrasi hati, cuman sampai di mulut. Terus dia juga tidak melakukan sesuatu, nggak take action. Nah, ketika orang tidak bergerak, apalagi sekarang lagi musim mageran ya, kata-kata mager, ya udah dia cuman diem, energinya di situ diem. Tapi kalau orang setidaknya dia berani berbuat, take action, dia melakukan sesuatu, energi ini bergerak, Mas. Nah, rezeki, uang itu kan juga energi. Itu juga akan bergerak, akhirnya sinkron. Tapi kalau manusianya ini nggak bergerak, uang itu padahal energi yang bergerak, gimana uang mau ngedatengin kita? Bukankah sesuatu itu akan saling tarik-menarik yang satu frekuensi? Kita mau uang yang gede, tapi kita nggak menghasilkan energi apapun. Jadi nggak sinkron. Jadi kuncinya ya harus membangkitkan energi diri, sinyal, untuk akhirnya bisa saling tarik menarik satu frekuensi. Misalkan kita pengen jodoh, daripada kita nungguin jodoh nggak datang-datang, ya kenapa kita nggak gunakan waktu untuk naikin vibrasi. Nah, ketika vibrasi kita sudah naik dan jodoh itu datang, kan sesuatu itu akan tarik menarik yang satu frekuensi. Kalau kita frekuensinya bagus, ya kita akan dapatnya yang bagus. Makanya ada beberapa orang yang sharing, saya ini kok kalau dapat pacar nggak pernah jadi nikah ya, jadian jalan 2 bulan putus, jadian jalan 2 bulan putus. Ya karena energi kamu masih di titik itu, kamu masih low vibration, vibrasimu masih rendah. Mungkin masih ada trust issue, mungkin masih ada luka lama yang belum selesai ya kan. Jadi dia mikir pacarnya bakal gini terus. Nah itu akan terakumulasi, Mas, gitu terus. Ketika dia vibrasinya rendah, yang datang ke dia laki-laki juga akan vibrasinya rendah. Itu pasti, karena energi itu menarik yang sejenis. Makanya kalau kita ketemu orang seperti itu, kita bisa kasih advice, kamu naikin vibrasi kamu. Dengan cara apa? Self love. Hargai diri kamu, cintai diri kamu, rawat diri kamu. Kan kadang-kadang orang tuh lupa menghargai diri sendiri, ya kan? Bahkan kadang lebih cinta sama orang lain daripada sama diri sendiri. Nah itu harus dibangun. Akhirnya ketika besar, Pak, ya? Iya, benar, Mas. Itu yang emang sekarang lagi banyak digaungkan ya. Di Instagram kan banyak tuh self love, healing. Karena tujuannya itu, ketika kita nggak mencintai diri kita, gimana orang mau cinta sama kita? Gitu. Jadi harus dibangun, self love-nya harus dibangun. Baru ketika dia membangun self love, self care-nya bagus, self control emosionalnya bagus, dia akan menarik orang yang frekuensinya juga tinggi. Akhirnya ketemu, klik. Jadi hidup manusia, alam, semesta ini energi, Mas. Makanya kalau orang tidak memahami sampai ke tahap itu, hidupnya akan bingung gitu loh, tidak terarah. Jodoh nggak datang-datang, wah hidupku memang sial kok, aku memang nggak pantas dapat pasangan. Wah udah, mengasihani diri sendiri itu udah paling. Ini ada orang yang mengatakan bahwa manusia itu adalah produk dari pikirannya sendiri. Itu jika bisa dijelaskan, Mbak, seperti apa itu? Tidak ada penjelasan sih, Mas, itu jelas. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Kalau kita mikir diri kita ini berharga, kita akan nge-treat bagaimana diri kita ini berharga juga.
Yang menentukan value kita tuh akhirnya diri kita sendiri kok, Mas. Makanya kadang gini ya sampelnya, kalau kita ingin dihargai orang ya kita mantes ke sandangan sing api, ya kan, bisa menempatkan diri yang baik, bertutur kata yang baik. Dengan kita melakukan itu kan sebetulnya nggak buat orang lain kan, untuk diri kita loh. Akhirnya orang respect sama kita. Sebetulnya ketika kita melakukan kebaikan itu nggak buat orang lain. Kadang kan kita mikir, oh aku nolong orang itu kasihan, orang itu tuh nggak ada yang ngebantu. Saking tulusnya dia ngebantu orang, sebetulnya itu ngebantu dia sendiri untuk nanam karma baik kan, gitu loh. Jadi kenapa kita harus tulus? Karena dengan ketulusan itu akhirnya secara tidak sadar kita menanam karma baik. Dan benar ada kaitannya dengan tadi yang ditanyakan Mas, bahwa kita adalah apa yang kita pikirkan, itu benar. Kalau kita afirmasi sih Mas, afirmasi. Jadi kalau kita memang pengen berkelimpahan ya saya berkelimpahan, saya cukup, saya bersyukur, saya luar biasa, saya berharga, saya penting. Harus Mas, itu harus. Apalagi perempuan-perempuan sekarang kan lagi insecurity-nya tinggi ya, harus itu. Jadi para perempuan-perempuan yang mungkin sedang menyaksikan ini, kalian itu berharga. Apapun background kalian, segagal-gagalnya kalian, seburuk-buruknya masa lalu kalian tuh berharga. Kalian itu adalah apa yang kalian pikirkan. Kalau kalian hanya berpikir tentang, kok aku bisa gagal ya, kok dia gitu ya sama aku, kok dia jahat ya, ya nanti energi-energi emosional itu yang masih akan menyelimuti gitu loh. Akhirnya jadi susah untuk membuka hubungan baru, di karir nanti jadi nggak fokus dan sebagainya. Jadi harus mulai bangun afirmasi yang positif. Sering di depan cermin, pagi hari, tangan kanan taruh di dada, terus bilang kata-kata yang sebetulnya ingin kamu dengar dari orang lain. Kan perempuan tuh kadang pengen pasangannya atau pacarnya kan ngomong yang bagus-bagus ya Mas ke dia, kamu cantik loh. Tapi kadang cowok ada yang nggak peka gitu ya. Nah, nggak usah nunggu orang lain untuk mengatakan itu ke kita. Jadi akhirnya kita kembali ke siapa ya, ke diri kita kan. Jadi di depan cermin kita pegang dada kita dengan tangan kanan, kita bilang apa yang sebetulnya ingin kita dengar dari orang lain. Misalkan, aku cantik, aku berharga, aku feminin, aku energi yang kuat, aku berhasil. Nah, itu harus terus dilakukan setiap pagi. Mungkin bagi sebagian orang yang belum mencoba, masa bisa, tapi coba aja. Coba aja, itu proses dan memang gak singkat, tapi itu sangat signifikan. Banyak leluhur, orang-orang tua zaman dahulu itu tahu kapan meninggalnya, kapan, bahkan jam, tanggalnya itu tahu dia. Kok bisa seperti itu, bagaimana Mbak? Kalau di waktu itu saya kurang paham ya Mas, tapi itu ada kaitannya dengan yang saya ketahui. Kalau di era sekarang universal tuh ada yang namanya astrologi. Nah, ada memang spiritual tuh macam-macam, makanya ada yang arahnya menjadi healer atau penyembuh, menjadi leader komando, ada yang menjadi astrologer. Astrologer itu adalah spiritualis yang belajar tentang ilmu perbintangan. Nah, dalam astrologi itu ada yang namanya bercat. Bercat itu ketahuan semua Mas nanti karakternya ini. Itu biasanya didapat dari tanggal, bulan, tahun lahir sama jam lahir tepat. Itu nanti ketahuan Mas, dan itu memang bener. Soalnya saya pernah dibacain teman saya juga yang astrologer itu seperti itu. Dengan modal tanggal, bulan, tahun lahir sama jam lahir yang on time, kita bisa tahu kok di usia segini kita ada kejadian apa. Tapi memang tidak semua kuat belajar itu ya. Karena pada akhirnya dia jadi tahu apa yang sebelum terjadi kan tentang dirinya sendiri gitu. Saya iseng sama teman saya tuh coba lihatin gitu punya saya. Nah, teman saya tuh nunjukin. Memang di situ ada tertulis ada gagal. Ada jelas umur saya gagal tuh di usia itu gitu. Terus kalau sudah seperti itu mau nggak percaya gimana, ya kan? Saya jadi wah ternyata ilmu perbintangan ini keren ya. Maksudnya bisa spesifik itu. Nah kalau kita sinkronkan dengan leluhur itu mah keren gitu. Apa sih kayak sebelum kita yang sekarang aja ngerti, beliau-beliau tuh sudah jauh lebih paham gitu loh. Jadi itu memang ada Mas, cuman yang sekarang ini yang lebih banyak dikembangkan oleh para astrologer ini lebih yang ke Western atau Barat sama Vedic yang Hindu. Tapi itu benar Mas. Bahkan beberapa teman saya yang sosial media itu kami sering sharing juga, mereka ada yang memang sudah belajar sampai tingkat untuk tahu kapan mereka meninggal. Katanya ya kan bisa jaga-jaga, ya kan bisa. Oh ya terserah, tapi kalau saya pribadi saya tidak untuk kesana Mas.
kesiapan orang itu berbeda-beda. Jadi kalau bisa dibilang leluhur ada yang seperti itu, iya memang ada, dan itu nyata kalau di kehidupan sekarang tuh bisa dilihat atau dibaca melalui astrologi atau bercharts. Oke Mbak Listri, terima kasih apa yang disampaikan pada pertemuan siang hari ini, dan sebagai motivasi bagi kita sebagai kaum milenial. Kami akhiri. Ya, terima kasih Mas atas kesempatannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Jangan ditelan mentah-mentah, karena saya juga masih belajar. Kaum milenial, ayo rapatkan barisan, jangan takut melangkah, ambil bagian masing-masing, selami diri, part kalian itu apa, belajarlah tentang life path, ambil kendali diri kalian sendiri, mau apa. Nusantara ini menunggu kalian. Jadi Nusantara ini akan tetap terus berjalan waktunya, tidak menunggu kalian sadar, tapi kalian yang harus sadar saat ini untuk segera handle ya, Nusantara ini mau dibawa kemana. Terus untuk para perempuan-perempuan Nusantara, Srikandi Nusantara, ayo bangkit, jangan takut, jangan malu. Kalian ini akan menjadi pendidik generasi-generasi berikutnya, pengayom-pengayom generasi berikutnya. Leluhur itu sedang menanti kita semua itu tersadar ya. Jadi mulai ambil bagian masing-masing. Semua yang saya sampaikan bukan kebenaran mutlak, bisa diambil positifnya dan negatifnya bisa disisihkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Oke Mbak, terima kasih. Rahayu. Rahayu.